Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la dzikru laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Jamaah rahimakumullah. Kita sudah masuk di materi terakhir di kitab As-Sama'il Muhammadiyah. Kemarin telah kita bahas tentang wafatnya Kanjeng Nabi dan juga usianya Kanjeng Nabi. Ini tinggal 2 bab, yaitu tentang maja'a fi mirasi Rasulillah, berkaitan dengan harta warisan Kanjeng Nabi. Ya, terus setelah wafat itu Rasul meninggalkan harta warisan. Nah, bagaimana penjelasan ya tentang warisan Kanjeng Nabi? Kemudian nanti di bab penutupnya berkaitan dengan maja'a fi ru'yat Rasulillah fil manam, berkaitan dengan mimpi Rasulullah ketika kita ini tidur, bukan dalam kondisi terjaga tapi dalam kondisi tertidur. Baik, yang pertama bab maja'a fi mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab berkaitan dengan harta waris Kanjeng Nabi. Diceritakan di sini dari sahabat Amru bin Al-Haris bahwa Rasul pernah bersabda, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baglatahu wa ardon jala sedaqatan." Jadi Rasulullah itu tidaklah meninggalkan harta warisan kecuali pedangnya. Kemudian baghlatahu, yaitu bigol itu anak kuda atau sebangsa kuda, wardon dan sebidang tanah. Ja'alaha sedaqatan, semua itu dijadikan sebagai sedekah, bukan sebagai harta waris tapi sedekah. Dari Abu Hurairah diceritakan suatu ketika Fatimah binti Rasulillah itu mendatangi Abu Bakar. Ja'at Fatimah ila Abu Bakar. Fatimah anak Kanjeng Nabi itu mendatangi Abu Bakar. Faqalat, dan dia berkata, "Ya Abu Bakrin, man yarisuka?" Wahai Abu Bakar, siapakah yang menjadi orang-orang yang kau warisi? Jadi ahli waris ini siapa? Faqala ahli wa waladi. Ya, keluargaku dan anak-anakku itu menjadi ahli warisku. Faqalat, maka Fatimah berkata, "Malila arisu abi." Ya. Bagaimana ini, saya enggak dapat apa yang saya dapatkan warisan dari bapak saya. Ya. Jadi apa yang saya dapatkan harta waris dari bapak saya enggak dapat ini, kata Fatimah. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, sami'tu Rasulullah yaqul." Saya pernah mendengarkan Kanjeng Nabi dawuh, "Innan nabiyya la yuras." Sesungguhnya Nabi itu tidak mewariskan. Jadi Nabi itu tidak meninggalkan harta waris. "Walakinni a'ul," kata beliau, tetapi saya sebagai teman dari bapak kamu, ya, a'ulu, akan menanggung man kana Rasulullah ya'ulu, ya, siapapun yang dulu Kanjeng Nabi itu misalkan tanggung. Wa unfiqu ala man kana Rasulullah yunfiq alaihi, dan saya akan menafkahi setiap orang yang dinafkahi oleh Kanjeng Nabi ketika Nabi itu misalkan masih hidup waktu itu. Terus Abu Bakar ini yang akan menanggung semua kebutuhan orang-orang yang pernah ditanggung oleh Rasulullah dan akan menafkahi orang-orang yang pernah dinafkahi oleh Kanjeng Nabi. Artosipun Rasul tidak meninggalkan harta waris. Kemudian
Di hadis yang lain disebutkan ada beberapa sahabat sedang berdiskusi. Di antaranya Umar, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang duduk berdiskusi, ayal-ayalan. Kullu wahidin minhuma li sahibi anta kaza anta kaza. Satu dengan yang lainnya itu ngayal-ngayalan, begini loh, begini loh, begini loh. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, ansyudukum billah, asami'tum Rasulullah yaqul, saya ingin kepada kamu sekalian itu berbuat kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat saksi. Apakah kalian semua pernah mendengarkan Rasul bersabda, kullu malin nabiyyin shadaqatun illa ma at'amahu innala nurisu. Bahwa Rasul pernah bersabda, setiap harta Nabi itu adalah sedekah kecuali apa yang dimakan. Dan sesungguhnya kami para Nabi itu tidak memberikan warisan. Apakah kalian mendengarkan Rasul pernah bersabda seperti itu? Mereka menjawab, bala, pernah kami mendengarkan. Ya, terus demikian jamaah rahimakumullah. Rasulullah tidak meninggalkan harta waris berupa materi, tapi beliau memberikan harta waris berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, pun selesai. Terakhir, bab maja'a fi ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab berkaitan dengan mimpi Rasulullah di tidur. Ya. Di dalam riwayat tidak ada satupun menyebutkan, ya, baik para sahabat maupun para tabi'in, ya, bertemu kanjeng Nabi bermimpi dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan sadar, ya, tapi selalu dalam keadaan tertidur. Jadi kalau ada yang mengklaim, ya, tiba-tiba ngaji, kemudian diam melirik sana melirik sana, kalau kanjeng Nabi datang, itu kadzab, itu dusta. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Ini hadisnya sangat banyak. Saya pilih beberapa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam," barang siapa yang pernah bermimpiku atau melihatku di dalam mimpi, faqad ra'ani, sungguh dia telah melihat aku. Jadi kalau kita ini bermimpi ketemu kanjeng Nabi, maka dipastikan itu adalah kanjeng Nabi. Kenapa demikian? Fa inna syaitana la yatamassalu bi, karena setan itu tidak akan mampu menyerupai aku. Rawahu Tirmizi, Ibnu Majah. Di hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah juga menceritakan bahwa Rasul bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang bermimpi ketemu aku, bermimpi melihat aku, maka sungguh dia telah bermimpi bertemu aku. Fa inna syaitana la yatasawwar, karena setan tidak mampu menggambarkan tentang aku. Au qala la yatasabbahu bi, tidak mampu menyerupai aku. Jadi kalau kita mimpi ketemu kanjeng Nabi, maka pasti itu kanjeng Nabi, karena setan tidak akan mampu menyerupai kanjeng Nabi. Nah, sekarang kita lihat setelah masa sahabat besar, maka berlalulah namanya sahabat Sigor, ya. Ketika itu pada zaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan masih anaknya paman beliau, ya. Ketika Rasul sebagai nabi, beliau masih kecil. Ibnu Abbas ini jamaah rahimakumullah itu pernah didatangi oleh seorang laki-laki bernama Yazid Al-Farisi. Dia bercerita, ra'aitun nabiyya fil manam zamana Ibni Abbas. Saya pernah mimpi bertemu kanjeng Nabi pada zaman Ibnu Abbas, jauh setelah Rasul wafat. Maka saya pun lapor kepada Ibnu Abbas karena masih ahlul bait, ya, masih keluarga kanjeng Nabi. Faqultu li Ibnu Abbas, maka saya pun menceritakan ini kepada Ibnu Abbas.
Ya Ibnu Abbas, inni ra'aitu Rasulullah fil naum. Ibnu Abbas, kula niki lho mimpi ketemu Kanjeng Nabi dalam tidur. Jadi kalau ada orang mengklaim bermimpi Kanjeng Nabi ketika dia tidur, syaratnya kata Ibnu Abbas, faqala Ibnu Abbas, ya. Maka Ibnu Abbas berkata, inna Rasulullah kana yaqul, Rasul itu bersabda, inna syaitana la yastati'u ayatasabbaha bi famarani fin naum faqad ra'ani. Sesungguhnya setan itu tidak mampu menyerupai aku. Maka kalau dia bermimpi ketemu aku, pasti dia bermimpi ketemu aku. Sekarang kata beliau, hal tastati'u an tan'ata hadzal rajul allazi ra'aitahu fin naum. Bisakah kamu itu menggambarkan, mensifati orang yang kamu lihat itu dalam tidur kamu, bahwa dia sebagai nabi. Nah, jadi kalau ada orang yang mimpi ketemu Kanjeng Nabi, dia klaim, tanya, ya apa sih Kanjeng Nabi itu? Karena begini jamaah rahimakumullah, kalau orang itu mengaku bertemu mimpi dengan Kanjeng Nabi, pasti dia Kanjeng Nabi. Tapi ingat, setan itu tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi, tapi setan bisa mengklaim sebagai Kanjeng Nabi. Ya, ngoten. Makanya perlu ditanya, ya apa sifatnya itu? Bagaimana ciri-cirinya itu? Maka Ibnu Abbas mengatakan, hal tastati'u an tan'ata hadzal rajul allazi ra'aitahu fil naum. Bisakah kamu itu menggambarkan, mensifati ciri-ciri orang yang kamu lihat di dalam tidur sebagai nabi? Qala, na'am, bisa, kata beliau. An'id katanya. Coba ceritakan, sifatkan, ya. An adulaka rajulan baina rajulaini. Akan aku sifatkan ini satu dari dua orang itu, karena dia bermimpi ketemu dua orang, satunya adalah nabi. Yang nabi ini kata beliau, kata orang ini, jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayad. Jadi diceritakan sifatnya itu. Ya, badannya, kulitnya itu coklat kekuning-kuningan. Ya, jadi bukan kayak bule, tapi coklat kekuning-kuningan. Yo gak hitam, coklat kekuning-kuningan. Ya kaya aku ngeten iki, ya. Akhalul ainain. Ya, kedua matanya itu bercelak. Husnul dhahki. Ketika beliau tertawa tersenyum itu sangat indah dilihat, dipandang. Jamil dawil wajhi, wajahnya bulat seperti bulan purnama, indah dipandang. Dulu kan pernah saya dikatakan kan bahwa wajah beliau itu bulat, bukan lonjong. Mala'at lihiyatuhu ma baina hadhi ila hadhi qad mala'at nakhrahu. Jadi beliau itu berjenggot, ya, berjenggot lebat kemudian sampai ke dadanya, ada bulu-bulunya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Rasul itu nggak berjenggot, ya salah. Rasul itu berjenggot. Ya. Kemudian, qala Ibnu Abbas, "Lau ra'aitahu fil yaqdha mastata'ta antan atau fawqa hadza." Kalau kamu itu ketemu Kanjeng Nabi dalam keadaan tersadar, kamu tidak akan mampu menggambarkan Rasul seperti ini. Ya, itu Rasulullah, kata beliau. Terus, jamaah rahimakumullah, kalau kita ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ya, kita harus tahu betul sifat-sifatnya dan ciri-ciri seperti apa. Ya kan, dulu kan pernah kita bahas di kitab ini. Ya, sehingga kalau ada orang mengatakan, oh Kanjeng Nabi ku tinggi jangkung, ya salah. Oh Kanjeng Nabi itu pendek, ya salah. Oh Kanjeng Nabi itu rambutnya putih beruban, juga salah. Oh Rasulullah itu jenggotnya panjang dan berwarna putih, juga salah. Makanya oh Rasulullah itu gemuk, juga salah. Rasulullah itu sispek, ya, badannya bidang dan sispek, ya. Maka umat Kanjeng Nabi ya kudu sispek, aja mangan turu ya, olahraga. Nah, jamaah rahimakumullah, ini beberapa hal berkaitan dengan mimpi Kanjeng Nabi. Kemudian di akhir pembahasan beliau juga menegaskan
ada beberapa cara agar kita ini bisa bermimpi dengan kanjeng Nabi. Di antara utamanya adalah al-hubbu ila Rasulillah, mencintai kanjeng Nabi. Orang itu kalau sudah cinta kanjeng Nabi, maka dia akan rindu Rasulullah. Kalau dia sudah rindu, maka dia kepingin ketemu kanjeng Nabi. Ya, sama kita ini kalau sudah cinta pasangan hidup kita, maka meskipun kita ini kerjanya itu di Kemlagi, wes jam 4 itu pengen ndang mulai ketemu bojo. Ya karena rindu. Tapi kalau enggak cinta ya kerasa yang kantor gak ketemu. Maka kalau kita ini cinta Rasulullah, ya al-hubbi ila Rasulillah hubban syadidan, cinta yang sangat amat, maka insyaallah kita akan bisa bermimpi kanjeng Nabi. Ya, bagaimana cintanya itu? Ya kata Rasulullah, cinta itu ya man ahabbani, ya man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku. Ya, hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, cintai sunnah Rasulullah. Ya, kalau ada orang mengaku cinta Nabi tapi membenci sunnah Rasulullah, maka cintanya palsu. Kalau orang itu mengaku keturunan kanjeng Nabi, aku ini keturunan kanjeng Nabi, tapi ternyata banyak menyalahi sunnah Rasulullah, maka itu keturunan palsu. Rasulullah itu ya enggak suka kalau ada makam itu dibangun, tapi ternyata keturunan mereka makamnya dibangun dan diperindah. Ya, nah, kan gitu. Rasulullah itu enggak pernah mengadakan perayaan-perayaan dan sebagainya, tapi mereka mengadakan perayaan-perayaan yang luar biasa. Nah, rahimakumullah, jadi ikuti sunnah Rasulullah ya semaksimal kita mampu, dan jangan pernah kita ini menghina atau menyinyiri sunnah kanjeng Nabi. Insyaallah biiznillah Rasul akan menemui kita. Kemudian syarat yang kedua, ya menjauhi kemaksiatan. Ya, ini yang sulit jamaah. Jadi jauhi kemaksiatan. Jadi mata kita ini kalau ketemu kanjeng Nabi, matanya harus bersih. Karena kita ketemu sosok hamba Allah yang sangat luar biasa. Ya, jangan sampai mata kita terkotor dengan hal yang tidak diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Itu dua hal catatan penting dari Imam At-Tirmidzi kalau kita ingin ketemu kanjeng Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tamma bi'aunillah wa taufiqih. Sudah sempurna atau sudah tamat ya atas izin Allah kitab ini, dan insyaallah kita akan bertemu kembali di Rabu yang akan datang. Insyaallah kita akan sedikit membahas masalah fikih siyam untuk menyambut bulan Ramadan. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.